pada kesempatan siang ini izinkanlah saya untuk berbagi informasi terkait dengan studi kasus Clinical Trial Agreement em, dalam implementasi perjanjian alih material. Jadi nanti konten paparan ini lebih banyak nanti akan mengungkap apa yang kami temukan pada proses penelaahan dokumen dalam pengajuan permohonan MTA, dan nanti akan terkoneksi dengan beberapa hal di dalam Clinical Trial Agreement. Saya ingin mulai dengan satu pengantar bahwa cara pandang kita melihat sebuah spesimen ternyata sudah mulai berubah. Jadi kalau zaman dulu orang mengatakan spesimen, sebut saja katakan darah, urin, mukus, kemudian dahak segala macam, itu adalah spesimen saja. Tapi sejalan dengan waktu, masyarakat sudah mulai melihat ada aspek-aspek yang lain. Dalam hal ini kita coba hubungkan dengan istilah namanya sumber daya genetik. Nah, perubahan cara pandang ini berdampak pada seberapa jauh kepedulian. Yang dulu tidak peduli, sekarang sudah mulai peduli. Masyarakat umum yang tidak peduli, sekarang peduli. Politikus yang tidak peduli, sekarang peduli. Jadi regulasi juga yang dulu tidak peduli, sekarang sudah mulai peduli. Dan titiknya tampaknya bisa kita lihat kepeduliannya ketika Indonesia sudah mulai meratifikasi protokol Nagoya. Dalam hal ini adalah terkait dengan akses sumber daya genetik dan juga berbagi manfaat yang menguntungkan. Artinya apa? Dalam konsensus ini, para pemilik sumber daya genetik sudah tidak lagi menahan material, tapi dipersilahkan memanfaatkan, jadi sebanyak mungkin, namun tidak ada namunnya, namun harus fair, jadi harus mempertimbangkan ajas manfaat yang setara dan seimbang. Inilah kunci utama Nagoya Protokol. Dan tren hari ini negara-negara sudah mulai meratifikasi. Indonesia pada saat bersamaan kalau tidak salah dengan Jepang juga termasuk meratifikasi pada tahun 2013. Jadi dengan demikian kita sudah terikat dengan undang-undang. Jadi sudah menjadi satu dokumen legal. Nah, oleh karena itu regulasi-regulasi dan segala hal yang terkait dengan itu sudah merujuk ke undang-undang ini. Nah, yang cukup menarik sekarang ada tren di masyarakat ilmiah, concern terkait dengan penggunaan material riset sebagai material yang legal. Jadi tidak ada lagi istilahnya pencurian material, pencurian spesimen untuk publikasi ilmiah. Beberapa artikel ilmiah di jurnal internasional saya temui dan cukup menarik. Sudah mulai mencantumkan di acknowledgement-nya, di ucapan terima kasihnya, itu salah satunya adalah MTA. Ini salah satu artikel bahwa studi ini legal, menggunakan akses materialnya juga legal, dan juga mengikuti kaidah-kaidah internasional terkait dengan perjanjian alih material. Dan itu di-state di acknowledgement. Jadi, hari ini cara pandangnya sudah melihat bahwa material-material yang kemudian dipayungi dengan perjanjian itu sudah hal yang lumrah. Jadi sudah bukan merupakan hal yang memberatkan lagi, dan justru ini membantu para peneliti dan juga yang terkait dengan itu untuk melakukan riset secara baik dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba hubungkan ada beberapa keterikatan dokumen penelitian. Dalam hal ini kita fokus pada ke uji klinis. Jadi dalam uji klinis ada beberapa aspek yang penting adalah di salah satunya adalah protokol penelitian. Kami jumpai dalam proses penelaahan dan beberapa pemohon yang masuk di sana, kami jumpai ternyata protokol penelitian yang dimajukan seringkali insufisien. Jadi tidak lengkap, informasinya juga sangat-sangat terbatas, dan terakhir ketika kami coba akses dan dijumpai ternyata protokol penelitian yang diajukan dalam permohonan MTA yaitu kurang lengkap. Atau bisa kita katakan tampaknya berbeda dengan yang diajukan pada proses mendapatkan ethical clearance, ke kajian etik, atau ke riset permit. Nah, jadi ini satu tips menurut saya bisa kita share kepada peserta di sini adalah ketika mengajukan protokol penelitian gitu ya, sebisa mungkin gitu kan. Jadi
sangat-sangat direkomendasikan adalah sama, selengkap mungkin dan sama yang diajukan pada proses pengajuan di Komisi Etik atau izin penelitian. Nah, protokol penelitian ternyata ini menjadi suatu dokumen yang saling terhubung. Artinya, dia tidak berlawanan dengan perjanjian penelitian. Dalam hal ini istilahnya ada clinical trial agreement, ada istilah lain project agreement, istilah lain ada research agreement atau LOA, gitu ya. Itu macam-macam istilahnya, tapi intinya adalah perjanjian yang mengikat antar pihak terkait dengan pelaksanaan penelitian. Nah, seharusnya klausul-klausul yang ada di dalam protokol penelitian harus sama dengan yang diperjanjikan. Jadi tidak boleh bertentangan satu sama lain. Selain CTA, terkait juga antara protokol, CTA, dan perjanjian alih material. Jadi informasi apapun yang ada di dalam protokol, yang ada di dalam CTA, ini juga akan terikat juga dengan dokumen yang dianalisis atau diakses di dalam perjanjian alih material. Sebagai contoh, dalam perjanjian alih material ada lampiran yang meminta melampirkan protokolnya. Artinya ya harus sama protokolnya. Kemudian juga ada beberapa form yang meminta mendefinisikan materialnya itu apa, jumlahnya berapa, tentunya ini konsiderasinya adalah protokol penelitian. Nah, di dalam perjanjian alih material ada juga yang klausul terkait dengan, contohnya adalah kepemilikan, kemudian hak publikasi, segala macam. Untuk klausul-klausul ini tentunya pun harus sama dengan yang ada di perjanjian penelitian. Jadi ringkasnya, tiga dokumen ini adalah tiga dokumen yang saling terikat satu sama lain dan tidak boleh bertentangan. Nah, dari keseluruhannya tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Saya coba cite beberapa undang-undang terkait. Contohnya adalah Undang-Undang 36 Kesehatan. Ini mengatur terkait dengan, katakan, larangan untuk mengirimkan material ke luar negeri kecuali dalam kondisi khusus. Yang kedua adalah Undang-Undang 11 nomor 13, yang saya ungkapkan sebelumnya itu adalah Protokol Nagoya. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 11 nomor 2019 atau Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalamnya sangat-sangat jelas disampaikan terkait dengan aturan material transfer agreement. Termasuk juga sanksi pidana. Jadi terkait dengan sanksi pidana ketika mengirimkan material tanpa MTA, ada sanksi 2 tahun penjara atau denda sebanyak 2 miliar. Artinya, yang dulu tidak kita pikirkan, tidak concern terkait dengan ini, setelah undang-undang ini di-launch dan diberlakukan sekitar 2 tahun yang lalu, maka kita sudah terikat untuk comply. Nah, turunannya, di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan 85 dan 2020. Inilah yang mendasari bagaimana proses permohonan perjanjian alih material. Ini merupakan versi yang terbaru. Nah, dari keseluruhannya, kalau kita coba lihat poin-poinnya, ada 6 poin yang menurut saya ini kritikal. Yang pertama ada identifikasi para pihak yang terlibat dan para pihak yang masuk dalam perjanjian. Yang kedua adalah deskripsi tentang penelitiannya. Sebagai informasi, seringkali judul yang diajukan beda dengan yang judul yang diajukan dalam ethical clearance, berbeda dengan yang judul diajukan untuk permohonan MTA. Oleh karena itu, deskripsinya itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan untuk klarifikasinya. Ketiga adalah perundangan. Jadi perundangan terkait dengan aturan-aturan yang diberlakukan, yang mengikat untuk segala pihak terlibat dalam perjanjian ini. Yang keempat adalah pembiayaan. Ini sangat detail dan cukup poin-poinnya cukup banyak. Yang kelima adalah data dan kerahasiaannya. Dan terakhir adalah publikasi terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, keseluruhan poin ini yang nantinya sudah akan dituangkan di dalam isian di form assessment yang saya yakin Bapak Ibu peserta sudah mulai membaca dan juga mulai mengisinya. Yang nanti akan kita coba bahas di dalam sesi breakout room. Nah, poin-poin ini menjadi sangat penting. Dari sini kita bisa simpelnya nanti mengakses apakah
dokumen-dokumen yang disiapkan tadi itu bisa kita nilai sebagai clear, ya, dan clean. Ini istilah yang memudahkan saja untuk bisa memahami. Jika clear itu artinya dalam perjanjian, elemen tersebut tuh sudah dituliskan, sudah diatur dengan jelas, rinci, dan sesuai dengan Permenkes nomor 85 tahun 2020. Nah, kalau clean, clean itu artinya tidak merugikan atau memberikan pembebanan pada pihak rumah sakit dan tentunya sesuai dengan Permenkes 85 2020. Nah, dari konteks ini, saya ingin coba share beberapa poin yang merupakan sangat-sangat penting dan kritikal, yang seringkali terjadi dan dijumpai. Dan ini menjadi salah satu mungkin yang akan mempercepat atau justru memperlambat proses finalisasi dalam penyelesaian dokumen MTA. Nah, dalam konteks advokasi ini, izinkan saya untuk share ilustrasi proses bisnis uji klinis yang multi-center dalam kaitan dengan transfer alih material. Jadi kalau kita lihat ada form pertama ini adalah dimulai dari sponsor yang memiliki kepentingan untuk bisa katakan melakukan uji klinis dalam hal pemasaran obat di satu wilayah tertentu. Kemudian CRO ini adalah perpanjang tangannya, jadi yang memudahkan memfasilitasi pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari sponsor. Oleh karena itu dia memerlukan mitra. Mitra dalam ini adalah mitra tempat dilakukannya uji klinis yang kita sebut dengan namanya site, yang intinya adalah tempat untuk pengujian dan juga pengoleksian data maupun material. Nah, dalam ini ada beberapa komponen terlibat. Yang pertama adalah pimpinan institusi, rumah sakit, atau dekan. Kemudian tim peneliti, dalam hal ini dokter, pasien, dan juga tempat untuk melakukan analisis atau lab. Nah, lab dalam ini adalah lab lokal. Jadi lab ini adalah laboratorium. Ini adalah komponen tempat bermitra. Nah, misi ini dituangkan, kemudian dilaksanakan oleh tim ini, kemudian menghasilkan report, dan di sana memang ada kompensasi-kompensasi biaya. Nah, dalam pelaksanaannya, ini akan terkait dengan spesimen yang perlu dianalisis. Manakala spesimen tidak bisa dianalisis, maka terjadilah fenomena transfer material ini ke luar negeri. Nah, ke luar negeri. Kita bisa sebut, katakan ada beberapa lab di luar negeri yang melakukan analisis tersebut. Kemudian, selain mentransfer langsung, kami juga menjumpai fenomena, ada juga yang mengirimkan spesimen untuk dikumpulkan di dalam laboratorium terpusat atau central lab, laboratorium sentral. Jadi lab sentral ini menerima sampel-sampel spesimen-spesimen dari berbagai macam site yang disebut dari multi-center study. Nah, setelah itu dianalisis, datanya keluar, masuklah ke pusat data atau cloud database, dan kemudian ke sponsor. Nah, dari keseluruhannya kita bisa mendeteksi ada 5 alasan umum kenapa sampel dikirim ke luar negeri. Yang pertama, ketidakmampuan lab analisis untuk lab lokal. Kemudian yang kedua, ini paling sering kita jumpai, menghindari bias laboratorium yang belum tersertifikasi ISO atau CAP terkait dengan studi multicenter. Yang ketiga, keterbatasan akses analisis ada di Indonesia, tapi penuh, tapi susah untuk dilakukan dengan pertimbangan berbagai macam hal. Ketiga, studi S3 di luar negeri. Dan yang keempat, ini adalah kewajiban mengirim sampel ke laboratorium referensi WHO. Nah, dari ilustrasi ini ada beberapa critical point. Yang pertama adalah, siapakah para pihak yang terlibat di sini? Nah, seringkali tidak jelas mana principal investigator, mana participating party, kemudian mana sponsor, mana pemberi dana. Jadi ternyata ada membedakan sponsor dan pemberi dana. Oleh karena itu, yang pertama, critical point-nya adalah identifikasi pihak-pihak yang terlibat di sini sangat-sangat penting untuk dilakukan dan perlu didefinisikan. Yang kedua adalah terkait dengan spesimen. Ketika spesimen yang dikirimkan keluar, oleh karena itu ada beberapa poin terkait dengan alasan yang bisa diterima. Ya, seringkali alasan diterima karena semata-mata katakan dikirimkan dan tidak ada alasan-alasan yang memang bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Yang poin ketiga adalah masuknya data sentral. Jadi semua sampel masuk ke data sentral, central lab di sini. Dengan alasannya adalah
menghindari bias data. Nah, ini seringkali menjadi pembahasan yang cukup panjang karena dengan alasan untuk menghindari bias data, gitu ya, semua sampel harus dikumpulkan di satu tempat untuk diolah. Nah, dalam konteks ini alasannya katanya lab lokal belum tersertifikasi. Pertanyaannya, apabila dijumpai lab lokal yang sudah tersertifikasi ISO maupun yang sudah tersertifikasi College of American Pathologists atau CAP, apakah tetap ingin dikirimkan ke sana? Nah, ini yang sering kali menjadi pembahasan yang panjang lebar dan itu membutuhkan waktu penyelesaiannya dan kami penting untuk diadvokasi. Yang keempat, setelah semua masuk, datanya ini dikumpulkan ke dalam sebuah server yang kita sebut pusat data. Ini macam-macam nih. Ada yang modelnya aplikasi, ada yang namanya cloud system. Intinya semua data masuk di sini. Nah, critical point-nya adalah bagaimana para peneliti ini dapat mengakses data. Seringkali ada keterbatasan akses karena terkait dengan user and password segala macam. Jadi hak peneliti mendapatkan datanya yang dikirimkan ini itu terhambat. Yang ketiga yang cukup penting di sini, data kemudian masuk ke sponsor, gitu ya. Dan sekali isunya muncul adalah kepemilikan, gitu ya. Kepemilikan sepihak adalah pemilik dari sponsor. Nah, ini proses bisnis dan beberapa critical point yang sering dijumpai oleh tim penelaah NTA. Nah, kalau kita lihat terkait dengan isu pertama yaitu identifikasi para pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Jadi kalau kita lihat ada sponsor, kemudian ada CRO, dan di sini adalah pelaksana penelitinya. Ternyata ada dua tipikal yang kami jumpai di sini. Yang pertama adalah perjanjian dilakukan antara sponsor dengan individu peneliti. Sebut saya ilustrasi yang pertama ini dokter. Jadi langsung dilakukan perjanjiannya antara sponsor dengan individu peneliti atau tim peneliti, terlepas dari sepengetahuan institusinya. Ya. Yang kedua, ini tipikalnya mirip, tapi ada beberapa site. Jadi proyeknya ini melibatkan beberapa site, dan ini juga masing-masing individu peneliti. Ini kita bisa melihat klaster yang pertama seperti itu. Klaster yang kedua, perjanjian sudah melibatkan pimpinan institusi, katakan dalam hal ini direktur rumah sakit, atau dekan dari fakultas kedokteran misalnya. Dan tentunya peneliti di sini terlibat. Jadi institusi ini adalah komponen yang utuh tempat dilakukannya penelitian atau site di mana yang bertanggung jawab adalah pimpinan institusi. Jadi segala perjanjian itu yang menandatangani adalah institusi, bukan individu peneliti. Nah, model inilah model yang ideal. Model yang memang sesuai dengan Permenkes. Oleh karena itu, kalau kita bisa lihat di bagian akhir yang perlu ditandatangani, yang bertanda tangan di sana adalah pimpinan institusi dari kedua belah pihak. Tipikal yang keempat mirip dengan ini, tapi ini berlaku beberapa site. Jadi model yang di bawah ini adalah model yang memang sangat-sangat direkomendasikan. Jadi sudah tidak ada lagi perjanjian penelitian yang dilakukan antar individu. Nah, berikut adalah tipikal penelitian yang dapat kita identifikasi terkait dengan penelitian. Yang pertama, ini adalah kalau kita coba lihat ini typical cooperation. Kalau kita lihat artinya semua kerjasama, semuanya kerjasama, gitu ya. Tapi kalau kita coba kayak bahasa Inggris nih, cooperation, collaboration, and partnership. Mungkin bisa dibedakan yang pertama gini. Kalau tipikal yang pertama, ini adalah satu kegiatan, gitu ya, di mana pihak ini punya tujuan yang berbeda. Jadi masing-masing punya berbeda, tapi sharing sumber daya. Contohnya misalkan ada beberapa analisis yang tidak bisa dilakukan, maka dapat sharing. Ya, atau di sini tidak mempunyai fasilitas atau akses, dia dapat sharing. Tapi masing-masing tetap menjaga tujuannya masing-masing. Jadi sharing facility, resources, namun masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Kalau kita lihat terkait dengan eksperimen, masing-masing punya penelitian, punya riset protokol sendiri. Tapi mereka bisa bekerja sama dalam sharing resources. Tipikal kedua adalah collaboration. Kalau di sini tujuannya sudah satu, antara
para peneliti, para pihak sudah menjadi satu di sini, sama-sama membuat experimental design, kemudian sudah merancang tujuannya, termasuk nanti juga hal-hal teknis, termasuk juga dalam hal mungkin pencarian dana segala macam. Nah, kalau kita bisa lihat ini, joint research protokol. Jadi, bikin protokolnya bareng-bareng. Kemudian nanti eksekusi bareng-bareng dengan timeline-nya, kemudian berbagi aktivitas, nanti tujuan tercapai sama. Jadi tujuannya sama, sharing resources dan sharing finansial. Ini collaboration. Nah, tipikal yang ketiga, kalau kita sebutnya tipikal partnership, di mana salah satunya punya dana, penyandang dana, kemudian pihak lain adalah yang mengimplementasikan, yang melaksanakan kegiatan itu. Contoh misalnya, di sini sudah ada tujuan terkait dengan penelitiannya, kemudian tim dari sini sudah membuat protokol. Nah, protokol yang sudah dibuat inilah kemudian dideliver ke pihak yang akan melakukan penelitiannya. Dalam contoh ini misalnya rumah sakit yang ada di Indonesia. Sudah lakukan penelitian, gunakan protokol yang ada dan jangan merubah protokol karena nanti mempengaruhi dari hasil yang diharapkan oleh sponsor. Atau yang kedua, katakan memberikan suatu support finansial untuk bisa menganalisis tertentu dengan metode yang sudah ada, dengan protokol sudah ada. Jadi katakan kami punya tujuan ini, tolong dieksekusi buat studi, nanti reportnya kami minta. Dengan hal ini nanti katakan eksklusif report yang diharapkan. Jadi sangat-sangat terikat. Nah, dalam konteks ini kita sebut katakan namanya partnership atau kemitraan dalam hal ini. Nah, bahasanya sama, kerja sama juga. Tapi kalau kita lihat yang dua ini tampaknya inisiatif riset, yang di sini lebih cenderung pada services, jadi pelayanan riset. Nah, kami jumpai dalam satu permohonan ternyata lebih complicated dari itu. Contoh misalnya, siapa pihak terlibat? Pertama, funders atau penyandang dana yang selama ini kita kira penyandang dana adalah sponsor, ternyata kami menjumpai penyandang dana adalah penyandang dana. Jadi ada 3 penyandang dana kemudian menjadi satu, dialah yang memiliki ide untuk melakukan studi. Nah, studi ini kemudian dimandatkan kepada salah satu universitas di luar negeri. Nah, oleh karena itu ada yang namanya istilah funding agreement. Jadi ada persetujuan pembiayaan. Nah, kalau kita lihat rules-nya apa, universitas di luar negeri ini harus melaksanakan penelitian sesuai syarat dan ketentuan dari funding agreement ini, kemudian mengkoordinasikan, mengelola, dan melaksanakan penelitian bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri lainnya. Jadi banyak sekali. Jadi tujuannya mengkoordinasi. Ini universitas levelnya. Kemudian, universitas inilah yang disebut sponsor. Dari sponsor membutuhkan yang namanya implementing agent. Jadi nggak cukup di sini untuk mencari site, tapi mencari lagi coordinating center. Ini salah satu rumah sakit di luar negeri. Jadi inilah yang nantinya sebagai implementator atau yang mengeksekusi atau yang mengkoordinir site-site di seluruh tempat di dunia ini. Yang kita sebut katakan sebagai coordinating center. Nah, dari sinilah yang kemudian mengkoordinasi berbagai macam site di dunia, yang kemudian kita kenal ada istilahnya namanya participating sites. Contohnya misalnya ada 17 centers, ada 17 dari 5 negara. Jadi kalau kita sebut banyak sekali, ya contoh di Indonesia ada 5 site, rumah sakit Indonesia yang pertama, rumah sakit 2 yang ada di Jawa Timur, kemudian rumah sakit Indonesia ada di daerah lainnya, kemudian fakultas kedokteran di wilayah Indonesia, dan fakultas kedokteran di wilayah Indonesia lainnya. Kita bisa lihat ini namanya site. Jadi kita bisa lihat dari sini, material-material yang dikumpulkan dari site kemudian diminta untuk dikirimkan ke sentral laboratori. Jadi semakin kompleks lagi. Dan sentral laboratorinya adalah yang sudah ditunjuk oleh funders dalam perjanjiannya. Tapi yang nanti mengkoordinir adalah coordinating. Nah, ini tipikal yang sangat-sangat kompleks yang kami jumpai ketika dalam menelaah NTA. Maka pertanyaannya adalah, ini critical point-nya, kemudian bagaimana mengidentifikasi para pihak ini yang nantinya akan membuat perjanjian. Apakah dengan ini, ataukah dengan ini, ataukah partisipan dengan funders-nya. Nah, inilah yang menjadi critical dan seringkali rancu yang kita jumpai. Kedua, pertanyaannya, siapakah principal investigatornya? Apakah ini kita sebut principal investigator? Ataukah sebenarnya
chief investigator adalah principal investigator, ataukah nanti investigatornya adalah sponsor. Jadi kalau bahasa sini kami punya kesimpulan simpel, sepertinya sponsor dalam hal ini universitas seperti semacam, maaf, quote and quote broker gitu ya. Jadi kan semacam broker dari penelitian besar yang diterima dari penyandang dana. Nah, ini cukup unik yang kita jumpai di sini. Baik, kita move. Ternyata material tidak hanya terkait dengan spesimen-spesimen klinik, tapi juga ini terkait dengan data. Nah, kalau kita lihat alurnya bagaimana, ini riset protokol yang memang sudah mempunyai suatu rencana kegiatan, dilakukan koleksi spesimen. Ketika koleksi spesimen, maka kita bisa pilih ada beberapa data. Yang pertama yang kita dapatkan di sini ada istilah namanya CRF. Kemudian ada sampel yang dianalisis. Kemudian dikirimkanlah ke satu tempat untuk menganalisis, gitu ya, laboratorium. Ini proses collecting data. Nah, setelah itu masuklah ke pusat data atau data center. Dan kemudian outputnya, ya, katakan bisa publikasi, atau mungkin tidak publikasi, menjadi exclusive report. Nah, apa critical point-nya di sini kita bisa lihat. Yang pertama, apa sih data, gitu kan? Nah, istilah data sudah ada di dalam Permenkes nomor 85. Jadi intinya sekumpulan keterangan atau fakta berupa simbol, angka, kata-kata, atau gambar, citra yang didapat dari pemrosesan, pengamatan, pencarian, pengukuran atas material, termasuk muatan informasinya. Artinya tidak hanya material, tapi ada muatan informasinya. Inilah data. Nah, critical point-nya adalah siapakah yang memiliki data. Kami juga menjumpai satu permohonan bahwa data dari pasien ini itu diminta untuk dikirimkan sponsor dan jadi milik sponsor. Nah, ini cukup unik juga kita jumpai. Jadi dianggapnya adalah data primer, data sumber asal, ini adalah milik sponsor. Karena apa? Karena sponsor yang biayai penelitian. Termasuk juga fenomena material juga milik sponsor. Karena sponsor merasa membiayai penelitian. Jadi ingat ya, ada membiayai penelitian sama membeli material itu sudah menjadi hal yang rancu di sini. Nah, bagaimana regulasi yang ada di Indonesia? Kembali lagi kepada PMK. Jadi PMK mengatur yang istilah namanya data sumber asli. Bahwa semua catatan medis, catatan rumah sakit, grafik klinis dan pasien, catatan laboratorium, catatan pengeluaran farmasi, data yang direkam dari instrumen otomatis, mikrofilm, microchip, negatif fotografi, mikrofilm, media magnetik, sinar X, gambar diagnostik, dan lainnya, dan catatan lain yang dihasilkan dan dipelihara oleh apotek, laboratorium, departemen teknis, nah nanti ini nama pihak pertamanya adalah pihak penyedianya, harus setiap saat mempertahankan kepemilikan dokumen sumber asli yang dihasilkan oleh pihak ke-1. Hal ini adalah pihak institusi penyedia, simpelnya rumah sakit yang di Indonesia. Nah, dengan demikian, maka permintaan katakan bahwa data-data yang dikoleksi ini, data sumber asli adalah milik sponsor, tentunya tidak sejalan lagi, tidak harmoni dengan PMK 85 nomor 2020. Nah, critical point yang pertama adalah kepemilikan data. Yang kedua adalah akses data hasil penelitian global. Dalam multi-center, peneliti Indonesia, dia mensuplai data, kemudian masuklah ke dalam data center. Nah, pertanyaannya, bagaimana peneliti Indonesia mendapatkan jaminan mengakses datanya? Jadi, seringkali sampai di sini ahistory, kami sudah menyetor data, nanti kita tidak tahu lagi nanti nasib datanya, gitu ya. Nah, itu pertama. Yang ketiga adalah hak publikasi. Apakah hak publikasi sudah dimasukkan di dalam klausul perjanjian? Nah, kami menjumpai hak publikasi, katakan, peneliti dapat mempublikasikan apabila mendapat izin dari sponsor. Ingat ya, apabila mendapatkan izin dari sponsor. Nah, dengan demikian, publikasi pun tidak selalu dijamin akan terjadi dari sebuah hasil uji klinis. Nah, pertanyaannya, ini adalah seringkali hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian, apakah nanti sejalan dengan tujuan dari sponsor,
Ataukah memang berbeda di luar ekspektasinya? Pertanyaannya adalah, apakah jaminan dari publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan? Dengan demikian kita bisa melihat keuntungan non-monetary yang diterima oleh peneliti. Kalau keuntungan monetary-nya adalah mungkin jasa atas layanan yang dilakukan dalam koleksi sampel dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam konten penting di sini. Dalam MTA diatur hanya dua istilah, adalah provider dan recipient. Institusi penyedia, bukan individu, tapi institusi penyedia material atau spesimen dan data tentunya. Dan ini ditransfer ke pihak penerima. Nah, ketika transfer, MTA harus dilakukan, gitu ya, termasuk nanti juga ada material yang disadar. Namun catatannya adalah MTA simpelnya adalah hak dan kewajiban terkait pengalihan dan penggunaan material, muatan informasinya yang terkait dengan material ini, dan atau data. Jadi artinya materialnya, muatan informasi termasuk data, ini adalah yang diatur dalam MTA. Nah, untuk apa? Khusus tujuan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, dengan demikian, proses ini tidak berarti pemindahan kepemilikan material, muatan informasi, dan data dari penyedia kepada sponsor. Ingat ya, MTA ini bukan pemindahan kepemilikan, tapi adalah pemberian hak untuk menggunakan material dalam hal penelitian, pengembangan, pendidikan, pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, klausul-klausul terkait dengan kepemilikan oleh sponsor inilah yang tampaknya tidak harmoni dengan Permenkes 85. Saya ambilkan contoh, ini salah satu cuplikan, tanpa saya harus tampilkan institusinya, saya coba buat kurung institusi Indonesia. Ini klausul yang pernah kami jumpai. Institusi Indonesia tetap menjadi pemilik data sumber. Oh, oke, sejalan ya dengan Permenkes. Nah, berikutnya, institusi Indonesia dan peneliti dengan ini menyerahkan kepada sponsor semua hak, kepemilikan, dan kepentingan, termasuk hak kekayaan intelektual atas semua informasi rahasia, sebagaimana didefinisikan di bawah, serta segala dokumen sumber lainnya. Artinya apa? Tricky. Klausulnya sangat tricky. Yang pertama memang comply Permenkes 58, yang berikutnya hilang semua. Jadi memang mengakui data sumber, tapi institusi dan penelitinya menyerahkan semuanya kepada sponsor. Semua hak gitu. Nah, inilah hal-hal yang seringkali muncul di dalam CTA atau Clinical Trial Agreement. Lepas dari para penelitinya menyadari poin ini, atau katakan memahami, tapi katakan ya sudah dilakukan saja gitu ya. Nah, menurut kami ini critical point, studi kasus yang kami jumpai, dan harapannya ini tidak terjadi. Jadi, institusi Indonesia tetap memiliki data primer ini, data sumber, dan tetap pemilikannya di institusi Indonesia. Nah, oleh karena itu, poin-poin ini menjadi penting untuk dapat kita cermati bersama-sama dalam membuat suatu clinical trial agreement, kemudian menyetujuinya dan juga mengimplementasikannya. Nah, ini kami jumpai lagi di dalam dokumen yang kami pernah telaah. Ini terang-terang sudah tidak disebut lagi collaboration agreement, clinical trial agreement, tapi istilahnya service agreement. Nah, atau perjanjian layanan. Jadi benar-benar tidak seperti kegiatan riset kolaboratif yang tadi saya katakan ada tipe di tengah, tapi ini sudah layanan. Layanan melakukan riset. Nah, contohnya mari kita baca. Jadi isunya adalah isu kerjasama yang adil dan setara dan kepemilikan serta KI, yang itu tampaknya tidak terimplementasikan. Yang pertama, jenis layanan. Layanan penerimaan masuk, penyimpanan, penanganan, pengiriman, keluar sampel, ini ya, pengiriman keluar, pemusnahan, baru akan dilaksanakan setelah MTA didapatkan. Artinya, kerjasamanya ini ada kerjasama layanan. Kalau yang kita sebut kerjasama riset, di sini sudah diterangkan hanya layanan aja untuk masuk, penyimpanan, penanganan, pengiriman. Oke. Yang kedua, akses dan kepemilikan data. Penerima dapat menggunakan data dengan cara apapun yang dianggap tepat. Jadi bebas-bebasnya penerima. Data yang diberikan kepada penerima
akan tetap menjadi milik penerima atas nama sponsor studi. Tadi kita bahas ya, jadi data yang sudah dikirimkan otomatis milik sponsor, gitu ya. Yang ketiga, hak mutlak. Penyedia termasuk karyawan, jadi katakan nih pihak Indonesia, termasuk karyawan, staf, atau agennya tidak akan memperoleh hak apapun sehubungan dengan diantaranya data hasil studi apapun. Secara otomatis data akan menjadi milik penerima. Dan jika diwajibkan, penyedia dengan ini menyerahkan semua hak kepemilikan kepentingan dalam data yang diperoleh dalam studi selama melaksanakan layanan atau kewajiban terhadap penerima. Jadi penerima berhak menggunakan data dengan cara apapun yang dianggap tepat. Lihat ya, sudah terlihat bahwa kepemilikan semakin kuat dalam hal ini dihubungkan dengan sponsor. Yang terakhir, kepemilikan eksklusif. Segala data yang disimpan oleh penyedia masing-masing atau bersama data lain sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini akan menjadi dan tetap menjadi milik eksklusif penerima semata. Nah, ini contoh yang pernah kami jumpai di CTA yang pernah masuk ke dalam sekretariat tim MTA, dan yang menurut kami contoh ini adalah contoh yang mungkin tidak sesuai atau tidak harmoni dengan Permenkes 85 tahun 2002. Nah, ini contoh lainnya adalah terkait dengan hukum dan perundangannya. Jadi, kami menjumpai juga peraturan perundangan negara lain yang ditempelkan di dalam perjanjian. Padahal, hukum yang berlaku, yang diakui sesuai dengan Permenkes, kemudian Sisnas Iptek, undang-undang ini adalah perjanjian uji klinik diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Nah, seringkali dispute ini muncul, gitu ya, karena nih hukum-hukum asing dimasukkan di dalam perjanjian ini tentunya memiliki konsekuensi yang seringkali mungkin akan berlawanan. CTA-nya menuliskan ini, sementara di MTA-nya menuliskan hukum Republik Indonesia. Nah, artinya ini hal-hal yang tidak sejalan atau tidak harmoni. Nah, yang terakhir, isu yang kami jumpai adalah ketika kita bertanya terkait dengan apa manfaat terkait dengan teknologi, knowledge transfer dan teknologi transfer. Nah, seringkali ini kecampur jadi satu yang namanya knowledge transfer, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi. Dan seringkali katakan, oh kita mendapatkan informasi baru terkait dengan informasi penelitian ini. Itu dianggap sudah benefit yang besar. Tapi sama-sama coba kita samakan persepsinya bahwa knowledge transfer dengan teknologi transfer itu satu hal yang berbeda. Kita sebut saja ini berbedanya ya sangat-sangat signifikan. Ini saya coba citasi yang coba diskusi terkait dengan teknologi dan knowledge transfer. Simpelnya, knowledge transfer itu luas cakupannya, lebih diarahkan pada pemahaman kenapa gitu kan. Jadi why-nya untuk membuat suatu perubahan. Jadi sementara teknologi transfer ini spesifik, kemudian konstruksinya punya target yang jelas. Biasanya mewujudkan satu perangkat, tools, alat, sistem, model untuk membuat suatu perubahan. Artinya, untuk menuju menjadi sebuah teknologi yang dulunya disable menjadi able, ada proses. Ini proses yang mungkin umum kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan namanya Bloom taksonomi. Dimulai dari katakan knowledge atau ini mengingat gitu ya. Kemudian proses berlanjut ke paham, jadi ini mengenal, kemudian paham, kemudian mengaplikasikannya, kemudian menganalisisnya, kemudian mampu mengevaluasi dan mampu membuat. Artinya apa? Dari dari paham menjadi bisa, simpelnya gitu. Paham tidak cukup, tapi bisa ya, itu yang penting. Nah, ini contoh yang kami pernah dapatkan isian form terkait dengan apa teknologi yang akan bisa diterapkan dari hasil kerjasama ini. Nah, seringkali yang diuraikan adalah kami berkesempatan melakukan studi bersama, kemudian dapat mengetahui obat sistemnya itu. Padahal yang kita coba diharapkan adalah peran terkait dengan capacity building. Contohnya terkait dengan transfer material. Material harus dikirim ke luar negeri karena Indonesia tidak mampu menganalisis. Nah, harusnya itu menjadi penekanannya. Kalau tidak mampu, kapan Indonesia mampu, gitu ya.
Nah, inilah menjadi capacity building. Jadi permasalahannya harusnya adalah bukan karena tidak tahu, tapi analisis tidak dapat dilakukan di Indonesia, nanti targetnya dapat dilakukan di Indonesia. Nah, yang kami coba observasi, ada beberapa kasus. Yang pertama adalah kondisi bahwa rumah sakit, universitas, lab lokal nggak memiliki alat, tidak memiliki sistem, gitu ya, dan tidak punya SDM. Nah, oleh karena itu, transfer pengetahuan harus dilakukan. Contohnya studi untuk PhD. Nah, itu menjadi sebagian dari kerjasama penelitian. Tidak ada sistemnya, bikin pengembangan sistem. Tidak ada alatnya, pengadaan alat, gitu ya. Kemudian tidak ada pelatihannya, pelatihan alat. Sehingga yang tadinya tidak bisa, menjadi bisa bahkan beroperasi secara rutin. Itulah transfer teknologi dan alih teknologi. Nah, kondisi yang kedua, studi kasusnya, rumah sakit, universitas, atau laboratorium lokal memiliki alat, tapi out of date, parameternya hanya nggak lengkap. Nah, misalnya dulu hanya 10 parameter, padahal kita inginnya di era metagenomik, transkriptomik, proteomik, perlu database yang besar, gas kromatografinya database-nya yang MS-nya juga harus yang lengkap mungkin. Oke, kalau itu tidak mutakhir, tidak lengkap, maka perlu ada transfer pengetahuan, tapi tidak cukup transfer teknologinya. Sehingga alat yang ada menjadi up to date dengan versi yang baru, parameternya yang lebih lengkap, dan juga sistem database yang mendukung yang lebih akurat. Nah, yang ketiga, ini kondisi yang kami jumpai juga, rumah sakit, universitas, lab lokal memiliki fasilitas, tapi tidak tersertifikasi, gitu ya. Nggak ada sertifikasi CAP-nya, ISO-nya, gitu. Oleh karena itu, sampel kirim ke luar negeri. Nah, oleh karena itu, dalam hal kerjasama penelitian, bagaimana upaya untuk alihnya? Kalau yang sekarang belum tersertifikasi, maka harus ada upaya menjadi tersertifikasi. Nah, inilah yang kami definisikan terkait dengan transfer teknologi. Artinya, transfer pengetahuan itu tidak cukup, gitu kan. Harusnya menjadi transfer teknologi sehingga kita nanti yang sekarang tidak bisa dianalisis, sebut saja 2, 3, 4 tahun ke depan ada roadmap sehingga kita mampu menganalisis sendiri.